Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini, hari yang luar biasa bagi kita bersama untuk seluruh santri kelas 7 bersama dengan Ustadz Zainal Abidin dalam kegiatan pelajaran Sakofah untuk kelas 7 di semester 2 atau semester genap untuk kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah untuk seluruh santri semuanya kita diperkenankan oleh Allah untuk bertemu dalam kondisi yang berbeda, meskipun dalam kondisi virtual atau dengan menggunakan media YouTube kita di kesempatan hari ini untuk kegiatan belajar mengajar. Semoga seluruh santri dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun ya. Alhamdulillah untuk Ustadz Zainal di kesempatan yang berbahagia ini dalam kondisi yang terbaik, insya Allah kondisi sehat walafiat. Ustadz dan Ustadzah di pesantren juga dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun. Semoga seluruh santri dan keluarga juga sehat selalu ya. Dan di rumah beraktivitas di masa pandemi ini, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan. Di kesempatan hari ini Ustadz juga akan mengingatkan terus kepada seluruh santri target kita bahwa kita menjadi manusia yang memiliki moto ini, slogan ini. Yang pertama adalah kita senantiasa hidup mulia bersama Al-Quran. Karena kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beragama Islam dan kita menjadi seorang muslim dan kita diwajibkan untuk dekat dengan Al-Quran. Untuk itu, Ustadz ingatkan meskipun kita berada dimanapun, posisi dimanapun, dan dalam kondisi seperti apapun, kita senantiasa bersama dengan Al-Quran. Untuk itu, menjadi slogan kita yang menjadi jargon utama kita, maka senantiasa Ustadz ingatkan kepada seluruh santri. Kemudian jargon yang kedua, dimanapun dan kapanpun dan seperti apapun, kita harus senantiasa rapi, mandiri, dan islami. Dalam segala urusan kita rapi, dalam berpakaian kita rapi, dalam menata apapun itu kita rapi, dan dalam hal manajemen waktu kita juga rapi. Mandiri tidak usah nunggu dioyak-oyak dalam menjalankan tugas-tugas kita, harus waktunya belajar ya belajar, waktunya kita tilawah Al-Quran, waktunya ibadah ya kita ibadah, dan pokoknya kita mandiri. Waktunya mengerjakan tugas di rumah juga kita harus mandiri. Nggak usah nunggu dioyak-oyak, waktunya nyuci sendiri, mandi yo, masa mandi dimandiin ya, nyuci sendiri, mandi sendiri, terus nyetrika, melipat baju dan semuanya. Itu adalah kemandirian bagi kita dan tidak usah nunggu dioyak-oyak. Jika santri kelas 7 masih sholatnya dioyak-oyak berarti belum mandiri. Gitu ya. Jadi belum mandiri. Termasuk islami, aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita dasarnya adalah Islam atau Islam. Tidak boleh keluar dari Islam. Karena dari berpakaian kita menutup aurat kita itu Islami. Ibadah kita, menyapa orang, ngomong sama orang, bagaimana kita sopan dengan orang tua, itu adalah bagian dari slogan Islami ini. Maka daripada itu seluruh santri hidup mulia bersama Al-Quran, rapi, mandiri, Islam. Itu menjadi kunci bagi kita untuk senantiasa menjadi lebih baik. Kita di kesempatan awal ini belajar dari semut untuk seluruh santri dan Ustadz juga. Kalau dilihat di gambar ini kan mungkin juga kalian sudah bisa menyimpulkan ya, kerjasama yang bagus. Semut itu antara satu dengan yang lain itu kompak, saling tolong-menolong, kemudian ketika mengangkat beban itu sendiri nggak kuat, maka yang lainnya membantu. Sampai nanti dibawa ke tempat tujuan, yang bahkan kalau di lantai itu dibawa ke atap genteng itu, atau sampai ke rumah-rumah yang tinggi itu bisa dengan kompak bersama-sama begitu. Sehingga dengan metode seperti ini kita mempelajari bahwa semut saja bisa kompak. Maka seluruh santri juga kompak. Kompak dalam hal kebaikan. Gitu ya. Jadi kita berharap semuanya kompak dalam kebaikan. Termasuk alhamdulillah hari ini kalian bisa belajar Sakofah dan kalian harus kompak belajarnya, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir. Ini adalah kuncinya kompak seperti yang diajarkan oleh semut. Kita nggak usah belajar dari orang lain. Bisa jadi tidak usah nunggu-nunggu belajar dari orang lain. Semut saja bisa mengajarkan kepada kita. Semoga menjadi inspirasi bagi kita bersama dan menjadi penyemangat bagi kita bersama.
Hari ini Ustadz akan menjelaskan kepada seluruh santri berkaitan dengan tema di Sakofah kita, keutamaan tilawah Al-Quran. Saya berharap dari materi ini seluruh santri bisa memahami dan kemudian melaksanakan dengan kesungguhan. Kalau di depan tadi sudah Ustadz sampaikan, hidup mulia bersama Al-Quran. Nah, kenapa kita harus tilawah Al-Quran? Hari ini kan begitu temanya. Jadi keutamaan tilawah Al-Quran. Ibarat kata, kalau antum semuanya kelas 7 pengennya seumpamanya piknik gitu. Kenapa kita harus piknik? Kan pertanyaannya begitu. Pikniknya ke Jakarta. Di Jakarta nanti ada Monas yang bagus banget. Nah, itu kan keutamaan berarti. Jadi kita tahu di Jakarta itu ada Monas yang bagus. Masjid Istiqlalnya keren. Gitu kan ya. Kemudian di Taman Mini Indonesia Indah di sana ada wisata di mana seluruh Indonesia provinsi budayanya digabungkan di Taman Mini Indonesia Indah. Itu iming-iming, jadi keutamaan. Maka kita juga harus mengetahui, kalau kita ingin semangat membaca Al-Qur'annya, maka kita juga harus tahu keutamaan tilawah Al-Qur'an. Itu tema kita hari ini. Nah, targetnya nanti dari pelajaran kita hari ini, maka nanti seluruh santri bisa mengetahui, di sini dari materi ini targetnya adalah santri mengetahui keutamaan tilawah Al-Quran dan kalian semangat untuk mendapatkan keutamaan itu. Siap ya semuanya nggih? Jadi kalian seluruhnya mengetahui keutamaan tilawah Al-Quran dan semangat untuk mendapatkannya. Kita masuk yang pertama, keutamaan tilawah Al-Quran. Jadi tilawah Al-Quran itu Ustadz bagi menjadi 9. Meskipun banyak ya, ratusan ya, banyak lebih banyak lagi. Tapi di mapel kita hari ini, pelajaran kita hari ini, tema kita hari ini, kita hanya membagi menjadi 9 saja. Keutamaan tilawah Al-Quran. Itu kunci yang pertama. Lah, keutamaan tilawah Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran adalah kalamullah dan menuntun kita ke jalan yang lurus. Oke, maksudnya begini seluruh santri. Di dalam surat Al-Isra ayat 9, surat yang ke-17, di sini dijelaskan ya, nanti ayatnya bisa dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira." Saya ulang lagi. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus atau jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Seluruh santri kelas 7 yang saya banggakan bahwa pada dasarnya dari tema ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Al-Quran itu membawa kita jalan yang lurus. Pertanyaannya, kita mau nggak mendapat jalan yang lurus? Itu pertanyaannya. Kalau kita mau, maka kita harus membaca Al-Quran. Terkadang kita itu menghadapi sebuah masalah, permasalahan-permasalahan yang cukup banyak itu karena kita memang tidak membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Saya ambil contoh Ustaz. Ketika Ustaz perjalanan semuanya keluar kota tanpa Google Map, ya, tanpa Google Map itu agak susah. Tapi dengan Google Map kita membacanya dengan bagus, dengan teliti begitu, maka kita akan bisa sampai tujuan dengan baik. Maka Al-Quran, mohon maaf bukan mengibaratkan ya, seperti itu contohnya. Ketika kita megang Google Map dengan baik atau megang Al-Quran dengan baik, maka Allah akan memberikan jalan yang lurus pada kita. Maka untuk itu kita pelajari dengan sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Karena Al-Quran itu kalamullah, itu dari Allah langsung untuk kita, dan Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita termasuk urusan-urusan menjadi lebih mudah. Yang kedua, membaca Al-Quran adalah sebaik-baik amal perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ya, artinya sudah ada, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau antum semuanya nanti udah bisa baca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, itu amal soleh, amal jariah. Sehingga ketika amal jariah itu kita peroleh, maka itu akan menjadi amal yang terus berantai meskipun kita sudah meninggal. Maka untuk itu,
membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ini adalah amal perbuatan, dan di dalam hadis Tirmizi dari Utsman bin Affan, dan hadis ini Hasan Sahih, menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita membaca dan belajar membaca Al-Quran dan mengerjakan, itu adalah perbuatan yang baik. Maka daripada itu, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik dari membaca Al-Quran ini. Kemudian yang ketiga, Al-Quran akan menjadi syafi' penolong di hari kiamat, atau syafaat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi penolong. Ya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi penolong. Penolong yang membacanya di hari kiamat. Maka Ustaz bertanya, siapa sih yang nggak mau mendapatkan syafaat dari Al-Quran? Angkat tangan yang mau, yang nggak mau nggak usah angkat tangan. Karena kenapa? Kalau kita membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan syafaat pada kita. Dengan seperti itu, kalau antum semuanya pengen mendapatkan syafaat dari Al-Quran, maka kita diminta untuk membacanya. Gitu ya. Nomor 4, beserta para malaikat yang mulia di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, yang artinya ya, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia, dan baik orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, ia mendapatkan 2 pahala. Ini hadis ini menjelaskan kepada kita, barang siapa yang suka membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, hobi membaca Al-Quran, maka ia hidupnya nanti, mohon maaf, bersama para malaikat di surga. Dan kalau dia belum bisa terbata-bata, dia mendapatkan pahala. Pahalanya 2, begitu. Maka untuk itu, pada seluruh santri, kita kalaupun belum bisa, ya belajar. Termasuk Ustaz juga belum begitu pintar. Kita belajar bareng-bareng, kita baca Al-Quran, nanti biar kita mendapatkan ya standar dengan malaikat. Kita bareng-bareng dengan malaikat. Kalau malaikat kan jelas masuk surga. Kita nanti juga akan masuk surga bersama dengan para malaikat. Gitu ya. Kemudian keutamaan tilawah Al-Quran yang kelima, yaitu perumpamaan orang yang beriman dan membaca Al-Quran. Ini ada jelas perumpamaannya. Saya bacakan. Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang beriman membaca Al-Quran adalah bagaikan buah utruju. Aromanya harum, rasanya nikmat. Yang kedua, mukmin itu membaca Al-Quran, buah kurma. Tidak ada baunya, tapi rasanya manis. Tapi kalau orang munafik, dia membaca Al-Quran seperti buah raihana. Atau semacam bunga kenanga katanya. Baunya harum, namanya rasanya manis juga. Kemudian, dan perumpamaan orang perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagai buah hanzalah antawali. Dia artinya adalah buahnya itu tidak ada baunya, ini maksudnya tidak ada baunya dan rasanya itu pahit. Maka kalau kita ingin menjadi beriman, perumpamaan bagi orang yang beriman ini adalah intinya kita harapannya menjadi seperti buah utrujoh, aromanya harum dan rasanya nikmat. Naudzubillah, jangan sampai seperti buah handalah atau antawali, tidak ada baunya, tetapi rasanya pahitnya luar biasa. Gitu ya. Kemudian yang keenam, di kesempatan hari ini saya ingatkan, utamaannya adalah penyebab terangkatnya derajat suatu kaum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum dengan kitab ini dan akan menjatuhkan dengan kitab ini pula. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika antum semuanya pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran ini, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Dan ketika kita akan dijatuhkan oleh Allah, ya dengan kitab ini pula. Wong negawane atau moco belas atau ibadah itu ya dijiglok ya Allah. Maka Al-Quran ini menjadi poin terpenting bagi kita agar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 7, keutamaan tilawah Al-Quran adalah turunnya rahmat dan sakinah. Nabi SAW bersabda yang artinya, saya sampaikan artinya saja ya, nanti Arabnya bisa dibaca. Tidak ada suatu kaum yang sedang membaca, mempelajari, dan mendiskusikan kitab Allah, kecuali para malaikat akan menaungi mereka dan rahmat Allah akan tercurah kepadanya. Dan sakinah kedamaian akan turun di atasnya, dan Allah akan sebutkan mereka pada makhluk yang ada di sisinya. Ahmad dari Abu Hurairah. Maka di sini dijelaskan kepada kita masih dekat ketika kita mendapatkan
membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan rahmat dan sakinah. Dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, maka rasanya akan damai. Ayem gitu loh ya. Kalau orang itu senang kemerungsung, emosional, kemudian senantiasa ya naik turun gitu ya, itu karena memang belum sakinah. Kalau belum sakinah itu karena dia tidak dekat dengan Allah. Kalau tidak dekat dengan Allah biasanya tidak dekat dengan Al-Quran. Kalau orang yang dekat dengan Al-Quran biasanya cenderung dekat dengan Allah dan hidupnya akan damai. Rahmah, dan sakinah. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita. 8. Memperoleh kebajikan yang berlipat ganda. Di dalam hadis juga dijelaskan pada kita bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia akan memperoleh satu hasanah kebajikan. Dan satu hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. At-Tirmizi. Di sini dijelaskan kepada kita bahwa ketika kita tilawah Al-Quran, maka Allah akan memberikan kebajikan. Dan kebajikan ini Allah sendiri yang akan mengukurnya. Bahkan di dalam beberapa riwayat, kalau di bulan Ramadan itu Al-Quran ini pahalanya besar sekali bagi kita. Bahkan berlipat-lipat ganda di dalam bulan Ramadan. Apalagi kita sebentar lagi akan mendekati bulan Ramadan. Kalau di harian, alif lam mim itu 3 huruf, maka kita akan mendapatkan 3 kebaikan. 3 pahala dan kita kebaikan. Dan bisa jadi Allah akan melipat gandakan dalam hasanah ini. Dalam satu hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10. Seperti di bulan suci Ramadan. Yang ke-9 yang terakhir untuk seluruh santri yang selalu dimuliakan oleh Allah, keutamaan tilawah Al-Quran yang ke-9 adalah bukti hati yang terjaga atau melek. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada sesuatu pun dari Al-Quran, maka bagaikan rumah yang rusak. Maka untuk itu seluruh santri yang selalu dimuliakan oleh Allah, ketika kita pengen rumah kita bagus, maka rumah kita harus diisi dengan Al-Quran agar tidak seperti rusaknya rumah. Maka hati kita rusak kalau tidak dekat dengan Al-Quran. Setelah itu santri yang selalu dimuliakan oleh Allah. Jadi ada 9 tadi yang Ustadz sampaikan berkaitan dengan keutamaan tilawah Al-Quran. Dan sekarang tugasnya untuk seluruh santri adalah silahkan merangkum, menyimpulkan 9 keutamaan membaca Al-Quran tadi yang sudah Ustadz jelaskan. Silahkan bisa dituliskan di dalam buku, dicatat poin-poinnya, dan nanti poin-poin atau catatan bukunya nanti bisa dikirimkan ke Ustadz melalui Japri sebagai tugas kita untuk hari ini dan evaluasi penugasan kita hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya sehingga kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi lebih baik dengan kita tilawah Al-Qur'an, kita semangat untuk menghafal Al-Qur'an dan insya Allah Allah akan memberikan barokah pada kita semuanya. Semoga dimudahkan semuanya ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Mohon maaf kalau Ustadz ada salahnya. Afwan kalau ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga ya. Assalamualaikum.